Salam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kita dapat bertemu di Sekolah Tinggi Pertanian Nasional pada hari Selasa 18 April 2023 dalam rangka seminar proposal saudari kita Diah Anas Kusumaningrum dengan judul penelitian problematika dan penyelesaian pemberian ganti kerugian terhadap tanah wakaf yang terkena pengadaan tanah pembangunan jalan tol di Kabupaten Demak. Mohon izin, yang saya hormati Bapak Rio Raton Prasetyo, SSID MSI, yang saya hormati Bapak Aristio Nugroho, APTNH MSI, serta rekan-rekan yang hadir pada seminar proposal pada hari ini. Seminar proposal akan kita bagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan proposal penelitian oleh saudari Diah Anas. Sesi kedua tanya jawab dari rekan-rekan Taruna dan Alumni. Sesi ketiga yaitu pemberian tanggapan dari dosen pembahas serta tanggapan dari dosen pembimbing. Dan sesi yang terakhir yaitu pembacaan berita acara hasil seminar proposal. Baiklah, mari kita mulai sesi yang pertama yaitu pemaparan proposal penelitian kepada saudari Diah Anas Kusumaningrum. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Pada penelitian kali ini, seminar proposal kali ini, pokok bahasannya akan saya jelaskan yaitu latar belakang, tujuan dan rumus masalah, kajian terdahulu, kerangka teoritis dan kerangka pemikiran serta metode penelitian. Untuk outline yang pertama yaitu mengenai latar belakang penelitian kali ini. Kebutuhan akan tanah tiap tahunnya selalu meningkat, khususnya kebutuhan akan infrastruktur seperti jalan tol. Oleh karena itu perlu dilakukan pengadaan tanah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pengadaan tanah sendiri merupakan suatu kegiatan untuk penyediaan tanah dengan cara mengganti kerugian dengan cara yang adil dan layak kepada sesuai dengan nilai objek tanahnya, baik fisik maupun non fisiknya. Objek dari pengadaan tanah sendiri pun mulai dari berbagai macam hal, baik dari tanah hak milik hingga tanah negara, bahkan hingga tanah wakaf yang notabene adalah tanah kepemilikan dan tanah yang kepemilikannya dan penguasaannya sudah diserahkan untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu guna untuk kepentingan ibadah. Ganti kerugian tiada di hak tanah ini memiliki mekanismenya tersendiri. Pada tanah hak milik sendiri harus melalui musyawarah sampai ditemui kata sepakat. Sedangkan untuk tanah negara, tanah desa, tanah instansi pemerintahan atau tanah wakaf itu harus melalui mekanisme berupa pemberian izin dari instansi atau badan hukum terkait. Rumusan masalah pada penelitian kali ini ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana mekanisme pelaksanaan pemberian ganti kerugian tanah wakaf objek pengadaan pembangunan jalan tol di Kabupaten Demak. Yang kedua yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberian ganti kerugian tanah wakaf dalam kegiatan pengadaan tanah pembangunan jalan tol di Kabupaten Demak. Dan ketiga, bagaimana langkah upaya yang diambil untuk menyelesaikan kendala yang muncul selama pengadaan tanah, khususnya dalam pemberian ganti kerugian di Kabupaten Demak. Pada kajian terdahulu, pada penelitian kali ini ada 5 penelitian yang saya
yang mana selanjutnya disahkan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pengadaan tanah sendiri merupakan kegiatan penyediaan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil. Dengan kata lain, pengadaan tanah merupakan kegiatan untuk penyediaan tanah bagi kepentingan umum. Seperti yang kita ketahui, pengadaan tanah itu ada 4 tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyerahan hasil. Untuk kegiatan ganti kerugian sendiri itu terdapat dalam tahapan persiapan, di mana bentuk ganti kerugian itu bisa berupa uang, tanah pengganti, perlindungan kembali, pemberian saham, dan bentuk-bentuk lainnya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021. Berikutnya, kerangka pemikiran dari penelitian ini berangkat dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum, kemudian pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, yang mana nanti langsung dijuruskan ke objek pengadaan tanah, langsung ke tanah wakaf, tanah hak milik, tanah khasnya, dan tanah instansi pemerintahan. Namun saya langsung memfokuskan ke tanah wakaf. Kemudian berupa musyawarah ganti kerugian atau pembebasan lahan atau pemberian izin untuk tanah instansi. Kemudian ada faktor setuju dan tidak setuju, yang mana langsung diluruskan ke faktor tidak setuju, yang mana nanti ada faktor dan alasan, kemudian solusi dari faktor-faktor tersebut. Metode penelitian yang akan saya gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian ini digunakan karena untuk menganalisis tata cara ganti kerugian tanah wakaf dan mendeskripsikan problematika apa saja yang muncul selama proses pemberian ganti kerugian, juga memberikan strategi penyelesaian yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan pemberian ganti kerugian tanah wakaf pada pengadaan tanah jalan tol Semarang Demak. Kemudian untuk lokasinya, yaitu berada di Kabupaten Demak, dengan yang mana memfokuskan pada lokasi pemloknya, yang mana di pemlok itu ada 4 desa yang di dalamnya ada tanah wakaf. 4 desa tersebut adalah Desa Sidomuman, Desa Kedung Uter, Desa Kendari, dan Desa Kadilangu. Kemudian jenis dan sumber datanya ada berupa data primer dan data sekunder, yang mana data primernya itu berupa wawancara dengan informan yang ditunjuk, observasi lapangan ke lokasi pengadaan tanah, dan studi dokumen dari beberapa dokumen yang ada di kantor tanah atau terkait pengadaan tanah tersebut. Selanjutnya data sekunder ini berupa peraturan perundang-undangan dan website atau berita terkait ganti kerugian tanah wakaf di Kabupaten Demak itu sendiri. Teknik pengumpulan datanya
Sekian presentasi dari saya. Saya memberikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya oleh Saudari Dia Aras. Sesi selanjutnya dipersilakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya dan memberikan masukan kepada peneliti. Kepada rekan-rekan, silakan. Baik, untuk yang pertama kita mulai. Yang kedua, dipersilakan. Baik, dipersilakan kepada Saudari Dia Aras untuk memberikan jawaban dan hal lain. Untuk menanggapi saudara kita, alasan mengapa saya memilih penelitian ini adalah karena pada penelitian ini saya ingin menjelaskan atau mendeskripsikan permasalahan yang ada di Kabupaten di pengadaan tanah Kabupaten Demak, khususnya dalam kegiatan dari kerugian. Kemudian juga ingin mengkaji atau memberikan secara mendalam fenomena-fenomena yang kita belum pernah kaji pada pengadaan tanah di Kabupaten Demak sendiri, karena untuk penelitian terdahulunya pun belum ada yang mengkaji terkait dari kerugian tanah wakaf tersebut. Kemudian untuk saudari Istiqomah terkait alasan saya memilih teknik analisis data tersebut adalah karena menurut saya itu adalah teknik tersebut yang paling relevan untuk penelitian saya, untuk penelitian yang akan saya laksanakan. Sekian, apakah ada tanggapan lagi? Saudara kita, saudari Istiqomah? Baik, saya kembalikan ke moderator. Masuk kepada sesi selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Ibu dosen pembahas untuk memberikan tanggapan atas pemaparan proposal penelitian Saudari Dia Aras. Kepada Bapak Aris Dewa, saya persilakan. Oke. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati Ibu Istia, Pak Karton, Mbak Diah Anas Kusumaningrum, dan sahabat-sahabat mahasiswa. Jadi pada kesempatan ini barusan sudah saya kirimkan PDF buku saya ke WA-nya Mbak Diah Kusumaningrum. Judul bukunya itu Metode Penelitian Kualitatif untuk Riset Agraria, terbit tahun 2020, tapi foto covernya belum sempat saya kirim karena sudah dipanggil oleh moderator. Oke, saya paling senang kalau mengkritik itu biasanya judul, tapi kali ini kayaknya judulnya sudah keren ya, mungkin nanti rubah-rubah sedikit. Saya masuk ke tinjauan pustaka. Latar belakang rumusan masalah itu memang ada dua versi. Ada rumusan masalah yang dibuat dalam bentuk kalimat tanya sebagaimana yang dipresentasikan, tetapi juga ada rumusan masalah yang dibuat dalam bentuk kalimat berita seperti yang dibuat di proposal. Jadi nanti tinggal Mbak Dia lihat, Mbak Dia itu mau pakai yang dalam bentuk kalimat tanya atau seperti yang ada di proposal. Karena yang dipresentasikan dengan yang di proposal berbeda. Ya. Itu. Jadi itu ada dua versi dan dua-duanya sah.
Ya, tapi harus memilih karena nggak boleh Mbak pilih dua-duanya. Saya ingin mulai dari tinjauan pustaka. Pertama, kritik saya adalah mungkin hampir sama dengan kritik saya ke teman-teman mahasiswa yang lain, ketidakmampuan menuliskan narasi dalam bab tinjauan pustaka, terutama di bagian sub kajian terdahulu. Jadi kajian terdahulunya itu tidak mengalir gitu ya. Kalau dalam bahasa tata bahasa disebut fluiditas itu mengalir. Kajian terdahulunya tidak mengalir karena selalu pada awal alinea diawali dengan nama orang. Misalnya di alinea 1 Sentot Sudirman. Ya, di alinea 2 menurut Sentot Sudirman, alinea 3 Selvi Manurung, halaman berikutnya alinea 2 Rizky, alinea berikutnya Pitasari, alinea berikutnya Eka Sari. Kemudian lanjut. Jadi itu tidak mengalir, padahal kalau dibicara tentang metode penelitian kualitatif kan Mbak Dia sudah wanti-wanti tadi di awal menyebutkan bahwa penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif kan. Metode penelitian kualitatif itu keunggulannya adalah pada kemampuan mendramatisir sebuah peristiwa. Didramatisir itu artinya Mbak Dia harus membuat pembacanya hanyut dalam kisah yang Mbak Dia tuliskan. Maka tadi ketika belum mulai seminar kan saya tanya, Mbak Dia hobi drama Korea nggak? Katanya hobi. Nah, kalau orang yang hobi drama Korea biasanya pintar menarasikan. Karena kita sama hobinya, saya juga hobi drama Korea. Nanti kalau sudah selesai skripsi saya akan kirimkan buku drama Korea yang saya tulis ya. Jadi kita sama-sama punya hobi yang sama, drama Korea. Nah, maka kemudian nasihat saya adalah buat kajian terdahulunya itu mengalir. Contoh, alinea 1 oke, penelitian terkait. Masuk alinea 2 menurut Sentot Sudirman. Begitu masuk alinea ketiga jangan langsung selfie, tapi sementara itu koma gitu ya, sehingga kemudian orang punya waktu untuk mengenal. Terus kemudian di halaman berikut jangan tiba-tiba masuk Rizky, tapi ditulis awalan kata-kata begitu. Berbeda dengan Sentot Sudirman dan Selvi Manurung, koma, maka Rizky dan seterusnya. Kemudian di alinea berikut jangan langsung Pitasari, tapi ditulis relevan dengan temuan Rizky Adim dan Islamiyati, koma, Pitasari dan seterusnya. Jadi dibuat orang membandingkan, melihat, disandingkan gitu ya. Kemudian alinea berikut jangan langsung Eka Sari, tapi ditulis akhirnya dengan mendasarkan pada pelaksanaan tukar guling, koma, Eka Sari. Begitu seterusnya. Kemudian ciri khas yang berikut adalah kualitatif itu punya keunggulan menjelaskan sesuatu secara naratif, tetapi juga biasanya dilengkapi dengan tabel yang indah gitu ya, tabel yang menjelaskan. Maka kemudian sebelum masuk alinea berikutnya tentang yang secara singkat berdasarkan itu dibuatkan tabel. Tambahkan tabel yang membandingkan hambatan pengadaan tanah pada 5 penelitian tersebut. Jadi kan 5 penelitian tersebut punya hambatan yang berbeda-beda. Nah, itu ditulis di dalam tabel itu sehingga kemudian kita semua yang membaca proposal menjadi paham, oh ada 5 versi hambatan dari 5 penelitian. Kemudian tunjukkan pula dengan penelitian yang akan Mbak Dia lakukan sehingga kemudian kita juga paham bahwa ada yang baru loh di penelitian Mbak Dia. Itu kira-kira kritik saya untuk kajian penelitian terdahulu. Sekarang kita masuk kerangka teori. Kerangka teoritiknya sudah oke, diawali dengan pengertian problematika, karena ini sebuah kata kunci yang harus dijelaskan dengan baik. Ketika Mbak Dia menuliskan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya sudah mulai melihat ini gejala buruk ya. Kenapa saya bilang gejala buruk? Karena Kamus Bahasa Indonesia itu diperuntukkan bagi orang awam, sekedar untuk memenuhi kebutuhan komunikasi, bukan untuk menjelaskan sebuah istilah secara detail ya. Maka nasihat saya nanti gunakan Webster Dictionary, Cambridge Dictionary atau Collins Dictionary. Jangan gunakan Kamus Bahasa Indonesia. Kita tetap menghormati, tetapi dalam konteks ini dibutuhkan penjelasan yang detail. Mari kita lihat apa akibatnya. Maka kemudian ketika Mbak menggunakan Kamus Bahasa Indonesia, Mbak kemudian tergagap ketika harus bicara tentang pengertian problematika. Akhirnya Mbak ambil buku yang sulit diverifikasi. Misalnya di alinea
akhir itu, menurut Jalil dalam buku Psikologi Pendidikan, buku ini sulit diverifikasi karena tidak ada angka tahunnya dan tidak jelas siapa Jalil itu dan tidak ada di daftar pustaka. Jadi menurut saya ini detail saja karena bukunya tidak bisa diverifikasi. Kemudian yang berikutnya ada Sukir dalam buku Strategi Dakwah Islam. Saya juga sudah cek, bukunya tidak bisa diverifikasi, tidak ada angka tahunnya dan untungnya tidak ada di daftar pustaka. Jadi saran saya di Del, berarti dua buku itu tidak bisa diverifikasi dan harus di Del. Padahal dua buku itu dijadikan dasar untuk merumuskan problematika. Maka problematikanya juga di Del karena buku yang digunakan sebagai alat perumus tidak bisa diverifikasi. Pertanyaan berikutnya adalah kalau sudah begitu Pak Aris gimana solusinya untuk bisa menjelaskan tentang problematika? Maka nasihat saya tadi saya bilang silahkan gunakan Webster Dictionary, Cambridge Dictionary atau Collins Dictionary. Pada kesempatan ini saya ingin mencontohkan cara menggunakan Collins Dictionary dan sudah saya tulis di naskah proposalnya Mbak Dia. Nanti kalau waktunya terlalu mepet, ini tinggal dikutip saja, ya, dibuat parafrase, dan ini sumbernya adalah Collins Dictionary tahun 2023, jadi masih hangat. Bagaimana cara mendefinisikannya? Dalam bahasa Inggris problematika itu disebut problematik, dan ketika nanti Mbak berkenan melihat Collins Dictionary, problematik itu ada syaratnya. Sesuatu disebut problematik ada syaratnya. Syaratnya 3 menurut Collins Dictionary. Yang pertama, hard to solve. Hard to solve itu sulit diselesaikan. Hard to solve, sulit diselesaikan. Yang kedua, hard to deal, sulit disepakati. Yang ketiga, difficulties, sulit dilaksanakan. Jadi, sesuatu itu disebut problematika, disebut problematik kalau sulit diselesaikan, sulit disepakati, dan sulit dilaksanakan. Kalau masih bisa diselesaikan, masih bisa disepakati, masih bisa dilaksanakan, itu bukan problematik. Nah, apa akibatnya atau dampaknya? Menurut Collins Dictionary, karena ketiga hal tersebut, ya, karena sulit diselesaikan, sulit disepakati, sulit dilaksanakan, maka dia punya dampak. Dampaknya adalah pertama, hal-hal yang sulit dilaksanakan, sulit disepakati, sulit diselesaikan itu punya dampak berupa pertama uncertainty, tidak ada kepastian. Yang kedua, doubtful, penuh keraguan-raguan. Yang ketiga, questionable, menimbulkan banyak pertanyaan. Yang keempat, unsettled, tidak dapat diselesaikan. Dan yang kelima, ambiguous, bermakna ganda. Nah, salah satu poinnya adalah unsettled, tidak dapat diselesaikan. Kalau tidak dapat diselesaikan, maka kemudian ketika kita lihat judulnya kan problematika dan penyelesaian. Berarti ada kontradiksi interminis di dalam judul. Kontradiksi interminis itu kontradiksi dalam peristilahan, kira-kira begitu. Ya. Apa yang menjadi kontradiksi? Pertama, problematika. Problematika itu kan salah satu dampaknya tidak dapat diselesaikan, tetapi kemudian disandingkan dengan penyelesaian. Maka kan menyelesaikan sesuatu yang tidak dapat diselesaikan. Itu yang disebut sebagai kontradiksi interminis. Nah, saya pikir Mbak nanti harus hilangkan kata penyelesaiannya, sehingga judulnya menjadi problematika pemberian ganti kerugian. Jadi lebih singkat judulnya, problematika pemberian ganti kerugian terhadap tanah wakaf dan seterusnya. Jadi yang saya minta dihilangkan itu penyelesaiannya, itu kata penyelesaian, sehingga kemudian nanti di penelitian Mbak nanti silakan dimasukkan ke kuesioner terbukanya, Mbak. Nanti dipilih bagian-bagian mana dari peristiwa di lapangan itu yang sulit diselesaikan, bagian-bagian mana di lapangan yang sulit disepakati, bagian mana yang sulit dilaksanakan. Kalau tentang detail pengadaan tanahnya, tentang detail pemberian ganti kerugian, itu kan Pak Katon ahlinya, nanti diskusikan dengan beliau tahapan-tahapannya atau hal-hal yang terkait dengan ganti kerugian. Yang ingin saya sarankan adalah bagian mana dari cerita Pak Katon nanti itu yang sulit diselesaikan, sulit disepakati, sulit dilaksanakan, tidak ada kepastian, menimbulkan keraguan, menimbulkan banyak pertanyaan, tidak dapat diselesaikan, dan bermakna ganda. Itu harus masuk di kuesioner terbukanya, sehingga nanti ada tambahan 8 poin di kuesioner terbuka yang langsung terkait dengan problematika. Begitu Mbak Dia. Kemudian
kita masuk ke halaman berikut. Halaman berikut tentang tanah wakaf, sama ini juga ada buku Fadilah 2011, tapi halamannya nggak jelas ya, halaman berapa. Nanti dibaca lagi, karena ilmuwan itu kan kritis ya, jadi harus tertib. Kemudian di halaman 16, sebelum masuk di tahapan pengadaan tanah kan Mbak cerita tentang asas pengadaan tanah itu ya. Ada sekian banyak asas itu Pak Katon sudah hafal. Asas pengadaan tanah. Yang saya minta kepada Mbak dia adalah sebelum masuk ke tahapan berikut, sebelum masuk ke poin kelima tahapan pengadaan tanah, coba pilih dari beberapa asas tersebut yang paling relevan dengan problematika pemberian ganti kerugian itu. Kan tidak semuanya relevan ya, dipilih yang paling relevan. Nah nanti yang paling relevan itulah yang kemudian dimasukkan ke kuesioner terbuka. Jadi kita melacak ini dalam rangka mengisi kuesioner terbuka agar kuesioner terbukanya menjadi lebih valid ya, lebih sahih gitu. Kemudian masuk ke bagian alir kerangka pemikiran. Coba lihat, bisa ditayangkan bagian alir kerangka pemikiran ini. Kalau di slide ini lumayan besar, tapi kalau di buku ini terlalu kecil. Jadi kalau saya dengan Ibu Kis agak susah melihatnya ya. Jadi nanti coba dimodif supaya hurufnya bisa lebih besar sedikit. Nah, selain itu ada yang penting di poin akhir. Strategi dan solusi yang dapat. Dapat apa? Dapat hadiah. Dapat diselesaikan. Strategi dan solusi yang dapat. Jadi menurut saya nggak usah ditulis solusi yang dapat. Strategi dan solusi atau solusi saja gitu. Itu pun kalau ada solusinya, karena ketika bicara problematika, kalau seorang ilmuwan sudah tahu itu tidak dibutuhkan solusi, karena sedang bicara tentang problematika. Oke, kita masuk ke metode penelitian. Tadi sudah saya bilang, saya sudah kirim PDF-nya, buku saya gratis, tidak perlu beli. Aristiono Nugroho, metode penelitian kualitatif untuk riset agraria tahun 2020, terbitan Grama Surya ya. Kenapa saya kirim itu? Karena kemudian ketika saya lihat format penelitian, ini yang digunakan buku lama. Buku lama tahun 2013. Ya, jadi saya pikir sudah kedaluarsa. Mulai yang 2012 sudah kedaluarsa. Jadi nanti gunakan yang baru supaya lebih keren ya. Kemudian pendekatan penelitian, Mbak bilang pendekatan deskriptif, silakan aja. Kemudian yang berikutnya yang saya kritik adalah subbab sesudah pendekatan penelitian. Jadi sesudah pendekatan penelitian ada subbab jenis dan sumber data, kemudian ada teknik pengumpulan data dan seterusnya itu menurut saya bisa dikumpulkan dalam satu bagian, yaitu jadi nanti ada huruf D, operasionalisasi penelitian. Jadi penerapan penelitian di lapangan, operasionalisasi penelitian. Nah, ketika saya memeriksa ternyata Mbak lupa tentang penetapan informan. Harusnya ada bagian penetapan informan, padahal di metode kualitatif yang paling penting itu penetapan informan. Datanya kan dari informan. Ya. Misalnya nanti di operasionalisasi penelitian, angka 1 penetapan informan, angka 2 jenis dan sumber data dan seterusnya. Kemudian apa saja yang harus diisi di poin 1 penetapan informan? Diisi siapa saja informannya, dipilih dengan cara apa. Nasihat saya dipilih dengan cara purposif. Kemudian berapa jumlahnya. Nanti di buku metode penelitian yang saya tulis itu dijelaskan bahwa metode penelitian kualitatif jumlah informan tidak ditentukan. Artinya bebas, ya, tetapi dengan catatan bila seluruh informasi sudah didapatkan maka wawancara dihentikan. Berarti informannya dihentikan penambahan jumlahnya. Tetapi sebagai ancar-ancar saya sarankan sekitar 10 sampai 15 orang. Jangan kurang dari 10, karena kalau kurang dari 10 untuk level peneliti pemula seperti Mbak dikhawatirkan jawabannya samar. Artinya samar itu jawabannya itu belum bisa diuji validitasnya. Sedangkan kalau lebih dari 15 dikhawatirkan yang lain sudah wisuda Mbak masih wawancara. Ya, karena nanti teknik wawancara orang kualitatif itu bisa bolak-balik Mbak, diulang-ulang. Ya. Kemudian masuk ke halaman berikut, teknik analisis. Teknik analisisnya itu saya pikir bukan analisis kualitatif itu teknik analisisnya kuantitatif.
Jadi Mbak keliru menggunakan teknik analisis. Apa buktinya Pak Aris kalau itu teknik analisis kuantitatif? Lihat di buku Mbak itu di poin 4. Poin 4 ya. Setelah menganalisis data, peneliti dapat mengasumsikan hasil catatan penelitian tersebut untuk memverifikasi kebenaran hipotesis. Terus kemudian yang berikut, yang poin 5, menguji kebenaran asumsi. Poin 4 dan poin 5 itu ciri khas analisis kuantitatif. Jadi nanti gunakan teknik analisis kualitatif, ada di buku saya. Silahkan dibuat parafrase dengan bahasa Mbak, yang penting bisa menjelaskan pada banyak orang bahwa itu kualitatif. Ya. Kemudian yang penting berikutnya adalah di bagian tentang populasi dan sampel. Ini juga gaya kuantitatif. Di gaya kualitatif tidak perlu ditulis populasi dan sampel. Tapi sebelum saya minta ini detail, saya ingin jelaskan apa perbedaan populasi di kuantitatif dengan populasi di kualitatif. Pada metode penelitian kuantitatif, populasi adalah keseluruhan subjek atau objek. Itu pada kuantitatif. Pada metode penelitian kualitatif, populasi adalah keseluruhan informasi. Beda. Keseluruhan informasi itu artinya semua informasi yang dibutuhkan yang ada di kuesioner terbuka itulah populasinya orang kualitatif. Oleh sebab itu nanti nasihat saya adalah kuesioner terbukanya itu harus dikonsultasikan ke dosen pembimbing, terutama Pak Katon, karena beliau ahli betul soal pengadaan tanah. Jangan sampai ada informasi penting yang terlewat. Kemudian bagaimana dengan teknik sampel? Purposive dalam perspektif kualitatif bukan teknik sampel, tetapi cara memilih informan. Cara memilih informan. Jadi informan tidak berperan sebagai sampel, tapi sebagai narasumber. Dia tidak mewakili orang lain, tetapi dia menjadi narasumber untuk menjelaskan informasi yang dibutuhkan. Jadi beda itu kuantitatif dengan kualitatif. Kemudian kelihatannya sudah hampir selesai. Oh ya, masuk di daftar pustaka. Daftar pustakanya itu ada Afrisal, metode penelitian kualitatif 2017. Nasihat saya itu di Dell aja, ganti dengan yang buku saya itu yang 2020 ya. Termasuk yang Strauss, Anselm Strauss. Itu dasar-dasar, judulnya memang betul dasar-dasar penelitian kualitatif, tetapi nanti di dalamnya itu nuansanya kuantitatif. Karena orang kuantitatif itu juga punya pandangan tentang kualitatif. Ya, bagi orang-orang kuantitatif, kualitatif adalah pendekatan, bukan metode. Ya, jadi itu yang kemudian merancukan ketika Mbak masukkan ke dalam naskah. Ari Kunto Suharsini itu ibu, ya, bukan laki-laki, itu perempuan, dan dia ahli kuantitatif. Jadi ada 3 buku metodologi yang sebetulnya metodologi kuantitatif ya, yang kemudian bisa mengakibatkan Mbak jadi konsisten dengan kualitatif. Kemudian kuesioner terbukanya itu dituliskan panduan wawancara. Yang betul adalah kuesioner terbuka. Ada bedanya antara panduan wawancara dengan kuesioner terbuka. Panduan wawancara itu isinya itu kalimat berita. Kuesioner terbuka isinya kalimat tanya. Panduan wawancara tidak diizinkan bagi peneliti pemula karena nanti Mbak diwajibkan mengembangkan isi panduan wawancara. Misalnya panduan wawancaranya cuma 5 poin. Nanti di lapangan harus dikembangkan menjadi 10-30 poin. Dan saya yakin Mbak belum punya kemampuan itu. Maka kemudian buat saja kuesioner terbuka agar kemudian memudahkan dosen pembimbing mengawasi bagian-bagian mana yang terlewat, sehingga kemudian bisa dicegah kekurangan informasi. Saya pikir demikian yang saya sampaikan, jangan marah, nanti saya kirimkan cover bukunya itu. Kemudian saya kembali kepada moderator, terima kasih. Terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh Bapak Aris Yono. Selanjutnya kami persilakan untuk Ibu Silisia untuk memberikan saran. Yang saya hormati Pak Aris Yono sangat membahas apa soal pendidik yang sudah bersedia menghadiri seminar ini meskipun
waktunya sudah menjelang pulang. Bapak ya, yang tadi saya mengamati dari agama, mungkin karena sudah mau terakhir sesinya ini juga teman-temanmu sih juga orang yang memberi masukan cuma berapa orang tadi ya. Jadi kurang responnya dari teman-teman ya. Tapi alhamdulillah ya di sini dapat membahas seorang Pak Aristion Nugroho yang saya tadi menyimak dari bab 1 sampai bab terakhir bahwa sudah dapat bersama pun semuanya diamati secara teliti. Jadi saya kira saya namanya Mbak Dian semuanya sudah bisa catatan baik berpegang untuk menyempurnakan tulisanmu ya, nanti diperbaiki kalau perlu konsultasi dengan beliaunya ya. Dengan makanya dengan saya satu ruangan ya. Itu yang perlu saya sampaikan kepada dia. Cuma saya catatan sedikit nambahin ya. Nanti coba di bab 1 alasan pemilihan judul itu coba kalimatnya tata bahasanya diselaraskan dan enak gitu loh dibaca ya. Alasan pemilihan judulnya apa, kemudian urusan masalahnya itu harus diperbaiki. Itu kekurangan mahasiswa yang tahun ini saya lihat ada sama ya, dan penulisan ya. Kemudian kemarin saya juga ini kan tentang Bapak ya. Saya melihat ada tulisan yang persis dengan Mbak Dian ini yang judulnya sama, bedanya cuma satu, tidak ada problematikanya ya. Jadi ini menurut saya pemberian yang seterusnya ini cuma ditambah problematikanya, lokasinya saja yang berbeda. Ini di Demak yang saya baca di Jawa Timur ya. Jadi nanti coba dicek ya, jangan sampai menjiplak plagiat ya, tidak boleh ya. Terus ini tentang Bapak kemarin kan saya sudah menanyakan tentang Bapak sebagai landasan hukum. Dan ini kan mungkin saya masalah, apalagi masalah tentang ganti rugi ya. Ya ini kan pertanyaannya kan pertanyaannya seperti itu. Apakah ada kuasanya? Ini tidak. Di sini saya lihat dalam Ustaz kamu punya diberi Bapak juga, tapi nggak ada di sini ya. Ya nanti dikoreksi lagi ya, karena ini juga dipakai untuk mengukur variabel ya pertanyaan mereka ya. Karena memberikan dan pekerjaan utama Bapak itu tidak mudah ya, izinnya itu tidak mudah benar ya, betul nanti turun ya, harus ada persetujuan apakah akan diusulkan ganti kerugian atau relokasi ya, relokasi tempat untuk menggantikan itu. Karena Bapak itu kan peruntukan penggunaannya sudah jelas, sudah dikerahkan bersilatin, tidak bisa diganggu-gugat. Hanya kalau kepentingan umum kembali ke pasal 6 ya, karena mempunyai fungsi sosial ya. Tapi kan ada yang bagaimana cara menggantikan ganti kerugian itu. Terus ada masalah mufakat, apakah diberikan kerugian yang tentunya jumlahnya pun juga sudah diatur sedemikian rupa. Nah itu landasan hukumnya yang penting ya. Semua kan semua kebijakan, semua peraturan itu kan sebagai alatnya pemerintah ya, alatnya pertama menyelesaikan satu masalah untuk mencapai tujuan utamanya ya. Dan pemerintah itu apapun yang dituangkan di dalam peraturan-peraturan itulah sebagai alat pemerintah. Kalau ada masalah ini alatnya. Jadi kalau landasan hukumnya nggak jelas nanti nggak akan diselesaikan ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan ke dia. Nanti juga diperbaiki lagi ya dalam waktu yang singkat ini, mudah-mudahan nanti hasilnya baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Bis, Mbak Destia, Mas Arya senior saya. Itu bilang satu dapat tim itu saya semua waktu saya gitu. Itu alamat lainnya yang paling
University. Jadi gini, saya sepakat dengan Mas Ari. Jadi kalau tadi bagian merangkum literatur sejarah itu harus ada kata sambungnya. Apakah penelitiannya Silvi itu mendukung punya Pak Sentot atau berbeda atau sama, itu harus ada biar ngalir. Ya. Nanti kalau munculnya nama-nama terus bingung. Ya, itu saya sepakat. Jadi biar ceritanya, bahkan kalau punya Pak Sentot hasilnya A, punya Silvi itu hasilnya A minus berarti sejarah. Atau punya Silvi hasilnya berbeda, nggak apa-apa. Ya. Kemudian yang lain juga sambungan seperti ini. Kemudian maaf masalahnya kebetulan mungkin teman-teman itu masih apa ya, antara kuantitatif dengan kualitatif itu masih dari ini jadi digabung kualitatif kuantitatif ya. Jadi kalau memang di kuantitatif seperti bahasa itu ya populasi juga tidak seperti itu ya. Populasi sampel itu kan tadi Mbak Cia juga masih muncul hipotesis juga kualitatif kuantitatif ya. Jadi kalau mau kualitatif ya pahami kualitatif walaupun sebenarnya ya kualitatif itu biasanya dipakai oleh peneliti-peneliti yang sudah senior banget di situ. Kalau yang masih berlatih sebenarnya enak kuantitatif sebenarnya walaupun alat ujinya itu yang agak susah ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita belajar bareng. Yang saya sangat hargai itu semangat untuk belajar, semangat untuk menulis ya. Kalau tidak salah saya dulu pernah diajarkan oleh Universitas Gajah Mada itu kalau kita skripsi dan sebagainya itu kan tesis itu kan sekedar kita belajar, tapi yang penting nanti bagaimana bagian setelah selesai lulus bisa mengaplikasikan ilmunya bagi kepentingan bangsa dan masyarakat, itu yang paling penting ya. Oke. Kemudian terkait dengan tanah wakaf, tapi Mas sudah menjelaskan banyak ya. Kenapa diambil situ kemarin bagian sudah cerita bahwa di daerah itu ada truknya Sunan Kalijaga yang berbeda perlakuannya. Nah itu nanti diekspos, ya kan berbeda. Ya, oke. Itu dulu ya, nanti kita perbaiki. Nanti ke Mas Haris duluan. Setelah Mas Haris baru bisa ke kami, saya dan Mbak Jidian itu ya. Oke, itu dulu. Sebentar ya, kita rekam. Dua minggu perbaikannya, penelitiannya sebulan. Sekitar tanggal 3 atau 4 Mei. Ya.
Ya, ini sudah saya reka apa yang diberikan oleh Bu Kestia, kemudian Mas Haris, dan tadi menurut pembahas Mas Haris, Mbak Dia bisa menyelesaikan ya, proposal itu tahap penelitian, tetapi dengan persyaratan harus diperbaiki paling lama 2 minggu ya. Nanti setelah ini mau pulang ya silakan, tetapi tanggal 3 sudah selesai ya. Dikomunikasikan yang paling urgent dengan Mas Haris tadi, mungkin dari ujung dan Mas Haris. Nanti sisanya dengan kami saja mungkin ya. Gitu ya. Oke. Waktu selanjutnya saya serahkan ke wawancara. Terima kasih. Dengan berakhirnya pengerjaan berita acara hasil seminar proposal, maka berakhirlah seminar proposal pada siang hari ini. Kepada saudara Dia, apabila ingin memberikan sepatah dua kata. Terima kasih kepada Bapak Ibu Pendidik yang juga membahas atas saran dan masukan serta kritikannya. Untuk selanjutnya akan saya perbaiki revisi yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari Dia Anas. Baiklah.